Belakang, putar. Hembuskan, dragon, dorong tangan kiri. Tarik nafas, putar. Tangan kanan, hembuskan. Tarik nafas, putar. Tangan kiri, hembuskan. Tarik nafas, putar ke arah layar. Back stance atau twist, hembuskan. Tangan ke bawah, tarik nafas. Putar ke atas. Pandangan ke kanan, hembuskan, dorong lengan menjauh. Ayun, tarik nafas. Angkat kaki kiri stok, hembuskan. Tarik nafas, melangkah. Putar, hembuskan. Lagi, tarik. Putar, hembuskan. Putar ke depan. Tarik nafas. Back stance atau twist, hembuskan. Ayun, tarik nafas ke bawah. Angkat. Toleh ke kanan, hembuskan, dorong lengan menjauh. Ayun, angkat kaki kiri. Stay. Turunkan kaki. Silakan membuka mata. Boleh gerak-gerakan kakinya. Oke, teman-teman yang belum pernah Peaceful Warrior, apakah ada pertanyaan untuk sequence ini? Cukup jelas? Kalau hitungan ganjil, pertama stok kaki kiri, setengah putaran kalian akan stok kaki kanan. Jadi kenapa itu menjadi putaran penuh akhirnya? Begitu? Untuk gerakan back stance atau twisting biasanya disesuaikan dengan kenyamanan lutut. Yang manapun yang terasa lebih sesuai. Sebagian orang begini lututnya nggak enak banget. Karena ini kan tumpuannya lutut lewat dari pergelangan. Bagi sebagian orang mungkin itu challenging. Jadi kalau memuntir lututnya tidak lewat dari pergelangan. Jadi itu biasanya dari segi lutut lebih safe. Biasanya kalau kita tapping juga membantu enggak? Bisa karena berarti kan kita berusaha untuk menggerakkan juga ya dari kakinya, dari darahnya. Nah, itu juga bisa membantu. Terus kemudian agar tidak masuk lebih jauh dan hit ini, lembab panas ini, kita berusaha juga untuk membantu lapisan yang ada setelah ini, terutama lapisan yang banyak berhubungan dengan metabolisme dari cairan, itu adalah lapisan tein. Ingat kemarin lapisan tein banyak berhubungan dengan cairan, metabolisme dengan cairan, sehingga kalau lapisan tein ini lemah, berarti dia tidak bisa untuk memetabolisme cairan dengan baik. Nah, jadi dia juga akan menghasilkan juga kelembapan. Jadi kalau lapisan teinnya bagus, dia cairannya juga bergerak dengan baik. Untuk patogen dan heat atau lembab panas, ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan yang dari modul. Saya tidak bahas titik-titiknya karena biar nggak overlap ya. Besok ada kita mulai membahas untuk titik-titik akuin. Jadi mungkin di skip dulu ya titik-titiknya. Clear untuk yang David. Kalau sudah jelas, bisa dilanjutkan untuk membaca patogen yang ketiga, dryness atau kekeringan. Masih ingat kemarin yang min itu ada lambung dan usus besar yang dua-duanya itu membutuhkan cairan agar dia bisa berfungsi dengan baik. Lambung itu ada cairan lambung dan di usus besar itu kalau kemarin cairannya itu tidak banyak, itu
itu mempengaruhi juga, sehingga kita untuk mengeluarkan ampas atau zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan dari tubuh kita itu menjadi lebih kering juga, kesulitan juga karena tidak cukup cairan di dalam usus besar. Jadi kalau dryness atau kekeringan ini berhubungan dengan cairan, kalau kita telusuri dari awal, dari mana sih asalnya cairan tubuh itu? Itu berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, ya, jadi berasal dari lambung dulu, dicernakan oleh lambung, kemudian dihasilkan cairan tubuh yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi nanti dengan bantuan dari limfa spleen termasuk oleh paru-paru dia membantu. Jadi cairan tubuh itu kita berbicara di sini adalah semua cairan, tidak hanya air ya, tapi semua cairan yang ada di tubuh kita. Jadi bisa cairan yang ada di organ seperti lambung tadi dan usus besar. Kemudian cairan juga yang ada misalkan di mata kita ada air mata, kemudian di mulut kita ada air liur, di sendi-sendi kita juga ada cairan sendi. Itu cairan di sini yang kita bicarakan seperti itu ya. Jadi cairan ini harus kita jaga agar dia jangan sampai kering. Kalau kita terkena patogen dryness atau kekeringan ini, cairan ini dia akan berkurang. Ya. Jadi di tubuh kita akan mengurangi kekurangan cairan. Nah, kalau kita kekurangan cairan, berarti tubuh kita akan kering. Termasuk juga misalkan tubuh kita itu tidak mampu untuk menyerap cairan. Misalkan usus besarnya itu dia tidak mampu untuk mengambil cairan. Nah, itu juga kita kekurangan cairan juga pada akhirnya. Terus atau tubuh kita itu mengalami panas atau heat yang terlalu berlebihan, sehingga tubuh kita juga terkurangi cairannya, sehingga mengalami kekeringan juga.